Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa dalam perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Fikih 2. Dalam prodi pendidikan Islam, maka mata kuliah dalam fikih ini ada fikih 1, fikih 2, dan fikih 3. Nah, untuk fikih 2 ini, materi yang akan kita bahas adalah materi fikih muamalah. Perlu kami sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa sebelum saya akan menyampaikan materi inti, saya akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu tentang fikih. Lalu yang perlu disampaikan juga adalah tentang standar kompetensi atau kompetensi dasar, bahwa perkuliahan dalam fikih 2 ini mahasiswa diharapkan mampu memahami hukum muamalah dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan fikih? Kalau kita lihat, menurut Ibnu Khaldun, bahwa fikih itu adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru berkembang dalam agama. Dalam istilah lain disebut minal ulumil hadisah fil millah. Karena itu perlu Anda ketahui bahwa fikih ini dikatakan sesuatu yang baru karena ini keterkaitan dengan perbuatan manusia yang berkaitan dengan muamalah fid dunya, al-umuri fid dunya. Unsur-unsur pembentukan fikih yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijma', dan keempat adalah qiyas. Unsur-unsur ini sebagaimana yang disampaikan oleh para fuqaha, bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa keempat ini adalah sebagai sumber dalam pembentukan hukum Islam atau fikih. Sasaran ilmu fikih adalah perbuatan manusia dalam arti al-af'alul mukallaf, dengan dinamika dan perkembangan yang akan membentuk amal soleh. Jadi dengan perbuatan manusia inilah yang berarti bahwa perbuatan manusia mukallaf, kalau seseorang sudah masuk manusia mukallaf, maka dia sudah terbebani dalam persoalan hukum. Sementara orang yang belum mukallaf atau anak-anak belum ada beban hukum. Kerangka umum fikih yang pertama adalah adanya kepastian yang disebut dengan fikihnya al-yakinu yarfa'u bisak. Yang kedua adalah memudahkan atau ad-dararu yazalu wal masyaqqatu tajlibut taisir. Dan yang ketiga adalah kesepakatan bersama atau al-adatul muhakamah. Dan yang keempat adalah pola umum fikih adalah untuk kemaslahatan. Jadi saudara sekalian, bahwa jika kita lihat dalam kerangka umum fikih seperti ini, ada yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah bahwa tujuan dalam fikih atau hukum Islam itu tidak lain adalah kemaslahatan. Dasar fikih, sebenarnya dalam fikih itu bukan sebuah ilmu teoritis atau al-ilmu nadhariyah, tetapi lebih pada perbuatan manusia yang disebut dengan al-ilmul amaliyah. Karena itu dalam bahasa lain disebut juga applied science. Karena itu saudara sekalian, bahwa jika kita pahami tentang fikih, maka tadi sudah saya sampaikan bahwa fikih itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia mukallaf. Karena itu di dalam konteks seperti ini, maka fikih itu bukan ilmu teoritis, tetapi ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia mukallaf, atau ilmu dalam arti applied science-nya itu. Kemudian definisi fikih yang baku, al-fiqhu huwal ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah wal mukhtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu dengan ketentuan hukum syariah amaliyah yang tertuang dalam dalil-dalil secara terperinci. Karena itu,
saudara sekalian, bahwa ketika kita berbicara fikih, maka harus ada dalil-dalil yang menjadi dasar hukum syarak. Karena itu, jika tidak ada dalil-dalil yang menyampaikan itu, maka tidak dikatakan fikih atau hukum syar'i. Kemudian selanjutnya, keterkaitan fikih dengan kehidupan nyata amal manusia. Yang pertama, adanya interpretasi hukum dengan latar belakang asbabun nuzul dan asbabul murud, sehingga masih dalam koridor tertentu. Saudara, kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul, itu kita harus kembali pada konteks Al-Quran. Karena itu, semua ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran itu pasti dilandasi dengan asbabun nuzul. Sementara kalau kita Al-Hadis, itu istilahnya adalah asbabul wurud. Oleh karena itu, jangan salah, saudara sekalian, ketika kita dimintai keterangan tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, maka Anda harus bisa menjelaskan tentang asbabun nuzul. Kalau Anda diminta keterangan atau penjelasan tentang bagaimana proses Al-Hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, maka Anda harus menyampaikan asbabul wurud. Dalam konteks ini, maka koridor-koridor itu harus tetap ditaati. Karena itu jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam memberikan penjelasan tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Yang kedua adalah cara pemecahan masalah dengan ad-darurah atau al-hajiyah atau at-tahsiniyah. Kesimpulan dalam pengertian dalam pengantar fikih ini yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah: pertama, fikih itu adalah ilmu garapan manusia atau ilmu muhtasab yang bersumber pada ra'yu. Beda dengan malaikat dan rasul yang ghairu muhtasab karena didasarkan pada wahyu semata. Artinya apa? Kalau kita ambil kesimpulan dalam pengertian pengantar fikih yang kami sampaikan tadi, maka jelas bahwa fikih itu adalah keterkaitan dengan amalan perbuatan manusia, yang tentu di situ adalah termasuk ilmu muhtasab yang kemudian didasarkan pada ra'yu manusia. Apakah ada kaitannya amal perbuatan manusia dengan malaikat? Jelas berbeda. Kalau malaikat itu tidak diberi nafsu, dan malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Karena itu tidak ada rambu-rambu yang diberikan kepada malaikat. Sementara manusia diberi akal pikiran, diberi nafsu dan sebagainya ini, karena itu diberi undang-undang, diberi aturan agar manusia itu tetap pada koridor hukum yang jelas, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulan yang kedua adalah objek fikih adalah al-ahkamul amaliyah, yang merupakan perbuatan manusia positif dan real. Artinya bahwa kalau fikih itu adalah al-ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, maka di situ kita lihat bahwa perbuatan manusia itu ada yang positif, ada yang negatif, dan yang bersifat real, realitas. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, misalkan pembunuhan, maka itu real pembunuhan, bahwa pembunuhan itu telah dilakukan, dan di situ jelas ada ayat yang menyatakan janganlah kalian membunuh orang lain. Hadirin saudara sekalian, kemudian yang ketiga, sumber pokok fikih adalah wahyu atau syarak yang rinci. Artinya bahwa syarak yang menjadikan dasar di dalam penentuan untuk menetapkan hukum-hukum Islam itu, maka di situ ada memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat qat'iyah. Tetapi ada juga ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat dhaniyah. Karena itu, mana di antara ayat-ayat qat'iyah inilah yang kemudian syarak yang secara rinci dan tegas, dan mana ayat-ayat yang bersifat qat'iyah ini perlu adanya ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia ini. Kaitan dengan itu semua, maka sesungguhnya fikih muamalah ini adalah berkaitan dengan umur dunia. Karena itu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena itu bagaimana
manusia atau umat Islam khususnya senantiasa mencari format dan konteks yang baru dalam membina persoalan-persoalan hablum minan nas yang berkaitan dengan umur di dunia. Saudara sekalian, demikianlah kuliah yang dapat kami sampaikan. Ini adalah kuliah pertama dan sebagai pengantar dalam kuliah berikutnya yang nanti akan masuk pada substansi materi, yaitu fikih muamalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.